Mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama dengan judul khotbah, Kasih Tuhan. Dahulu kala, hiduplah satu keluarga kelinci. Bayi kelinci ini tumbuh ke usia yang dapat berbicara dengan lancar dan terlihat cukup manis dan cantik. Suatu hari, ketika ayah kelinci dan bayi kelinci sedang berjalan di ladang, merasakan sinar matahari musim semi yang hangat, tiba-tiba, bayi kelinci berbicara kepada ayahnya. Ayah, apakah ayah sangat mencintaiku? Tentu saja, aku sangat mencintaimu. Apakah sebesar ini cintamu padaku? Dan dia merentangkan lengannya lebar-lebar. Sebagai seorang bayi, berapapun lebarnya ia merentangkan lengannya, tidak terlalu panjang. Jadi, dengan mengatakan, aku mencintaimu lebih dari ini, sang ayah mengulurkan lengannya lebar-lebar, yang terlihat sangat besar bagi bayi kelinci. Ketika bayi itu memikirkannya, dia merasa ayahnya lebih mencintainya. Namun, ketika dia membandingkan lengannya yang terentang lebar dengan lengan ayahnya, lengannya tidak sampai separuh dari lengan ayahnya. Jadi, berpikir, bagaimana aku dapat menunjukkan bahwa aku lebih mencintainya? Dia mulai melompat-lompat. Sambil mengatakan, aku sangat mencintaimu. Dia coba melompat setinggi mungkin. Tetapi karena masih bayi, dia belum berkembang banyak otot di kakinya dan tidak dapat melompat terlalu tinggi. Ayah, seberapa besar cintamu padaku? Dia bertanya. Ayah kelinci mulai melompat-lompat, berkata, aku sangat mencintaimu. Melompat begitu tinggi, sehingga telinganya bisa menyentuh cabang-cabang pohon yang tinggi. Meskipun sang bayi merasa bahwa dia sangat mencintai ayahnya, dia tidak dapat mencapai tingkat kasih sayang ayahnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Melalui cerita pendek ini, yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, adalah berapapun kita mengasihi Tuhan. Kita bahkan tidak dapat mengisi setengah, bahkan 1/10, atau 1/100, dari kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kebetulan saya menemukan cerita seperti itu dalam buku anak-anak. Tidak peduli seberapa besar cinta anak-anak kepada orang tuanya, kemampuan mereka untuk menunjukkan cinta itu terbatas. Tetapi cinta seorang ayah dan ibu, berapapun ditunjukkan secara sederhana, selalu besar dan luar biasa. Ini berarti bahwa kita tidak dapat membandingkan tingginya kasih mereka, juga tidak dapat membandingkan lebarnya kasih mereka. Karena itu, mari luangkan waktu hari ini untuk belajar bahwa dengan memahami kasih Tuhan dengan benar, kita dapat dengan cepat maju untuk menggenapi Injil, dan dengan setia menaati semua ketetapan, peraturan, dan hukum yang Tuhan perintahkan untuk kita taati, di bawah kasih karunia-Nya. Di zaman ini, jika seseorang gagal untuk memahami kasih Tuhan dengan benar dan hanya menghadiri gereja, menginjil, atau melakukan kegiatan Injil, mereka tidak dapat bertahan lama karena pasti akan mengalami kelelahan. Sebaliknya, jika kita memahami kasih Tuhan dengan benar dan melaksanakan Injil, saya pikir kita dapat melanjutkan pekerjaan Injil ini selama 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun. Jika tidak, itu akan berakhir menjadi Injil yang diberitakan hanya untuk kegembiraan dan kepuasan diri kita sendiri. Tanpa memahami arti Injil yang benar yang Tuhan kehendaki, kita hanya akan melakukannya. Lalu, mau tidak mau, muncul dengan cepat, membuat kita merasa letih, menghadapi kesulitan, dan mengalami ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, kita harus terus menemukan kasih Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dalam semua ajaran Alkitab, dan dengan setia berjalan di jalan Injil, dengan hati yang penuh sukacita dan rasa syukur. Mari kita belajar tentang kasih Tuhan, dengan membuka kitab Yohanes pasal 3 ayat 16.
Mari kita lihat pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sangat mengasihi dunia dan anak-anaknya di dunia. Bukankah ini sebabnya Dia datang ke bumi ini sebagai anak tunggal, mengorbankan tubuhnya di atas salib untuk anak-anaknya, dan mencurahkan darahnya yang berharga, sehingga kita dapat berdiri dalam posisi untuk menerima pengampunan dosa dan keselamatan? Jadi, ajaran yang diberikan dalam Yohanes pasal 3 adalah bahwa Tuhan sangat menyayangi dan mengasihi umatnya, anak-anaknya, yang ada di dunia. Mari kita periksa lebih lanjut secara rinci, bagaimana Tuhan menghargai anak-anaknya melalui Yesaya pasal 53. Mari kita lihat kitab Yesaya pasal 53 ayat 1. Yesaya pasal 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Di sini, adegan di mana Tuhan tertikam karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita demi anak-anaknya, dijelaskan dalam nubuat Nabi Yesaya. Melalui nubuat Yesaya, kita dapat melihat bahwa baik Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu sendiri menanggung semua dosa anak-anak mereka, menjalani kehidupan dengan memikul beban tersebut. Tidak ada yang mengajarkan atau mengatakan hal tersebut kepada kita, tetapi dari sudut pandang ini,
Tuhan telah berusaha untuk membimbing dan menyelamatkan semua anaknya. Alkitab berkata bahwa Dia sendiri yang menanggung segala kejahatan kita. Ada banyak perintah dalam Alkitab, tetapi apa yang dikatakan sebagai perintah terutama? Mari kita pergi ke Matius pasal 22 ayat 35. Pasal 22 ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dibandingkan dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita tidak dapat menjangkau luasnya kasih-Nya, tidak peduli seberapa lebar kita merentangkan lengan kita. Dibandingkan dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita bahkan tidak dapat mendekati tingginya kasih Tuhan, tidak peduli seberapa tinggi kita melompat untuk mengungkapkan kasih kita. Tuhan menanggung semua dosa dan kejahatan kita, tanpa pernah berkata, "Ini menyakitkan bahkan dalam penderitaan," atau "Ini sulit bahkan dalam kesulitan." Tuhan mencurahkan segalanya, hanya untuk menyelamatkan anak-anaknya dari dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, apa yang Matius pasal 22 perintahkan untuk kita lakukan? Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tentu saja, di dalam perintah terutama ini, ada juga makna yang terkandung di dalam tubuh dan darahnya pada Paskah Perjanjian Baru. Di atas segalanya, kita perlu melaksanakan Injil, memahami dengan benar kasih Bapa dan Ibu, dan memiliki iman kepada mereka, sehingga kita dapat bertindak dalam iman yang sempurna. Bukankah dengan demikian kita dapat benar-benar mengikuti jalan Tuhan, bukan dengan iman yang dimaksudkan untuk dilihat orang lain, atau mengharapkan pengakuan orang lain, tetapi sebagai hubungan antara Tuhan dan diri saya sendiri? Alkitab mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan, Allahmu. Ini adalah perintah terutama dan pertama, mendorong kita untuk terlebih dahulu memiliki iman yang tahu bagaimana mengasihi Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan sekecil apapun, kita berkata, itu sulit. Itu menyakitkan, merasa tertindas hanya karena kita tidak dapat melakukan segala sesuatu seperti yang kita inginkan. Memiliki pikiran seperti itu tampaknya menjadi sifat asli manusia. Namun, mempertimbangkan bahwa Tuhan menahan dirinya untuk tidak melakukan semua yang Dia inginkan karena kita, dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan anak-anaknya, kita seharusnya tidak hanya memahami pengorbanan dan kasih Bapa dan Ibu yang tak terbatas, hanya dari segi darah berharga yang ditumpahkan di atas salib. Kita perlu mempertimbangkan bahwa kita ada saat ini, dan kebenaran perjanjian baru lahir melalui pengorbanan yang lebih besar. Tidak peduli seberapa besar kita mengasihi Bapa dan Ibu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap jiwa, Tuhan selalu memperlakukan kita dengan kasih yang jauh lebih besar daripada kasih kita, dan dengan kasih yang lebih tinggi daripada kasih yang kita miliki kepada Tuhan. Kita semua harus memastikan kita tidak pernah melupakan hal ini. Ketika kita sepenuhnya memahami kasih orang tua sorgawi, bukankah kita mendapatkan kembali keadaan kita yang semula? Dalam 1 Korintus pasal 15, apa yang dikatakan akan terjadi pada saat terakhir? Kita semua akan berubah dalam sekejap. Hari yang mulia, ketika tubuh fana kita akan tiba-tiba diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa, harus datang dengan cepat, dan faktor yang paling penting di dalamnya adalah menyadari dengan benar dan memahami kasih Tuhan dengan benar. Untuk mengizinkan kita berjalan di jalan Bapa dan mengalami jalan Ibu, Tuhan telah memberi kita misi untuk menginjil, bukan?
Semua orang kudus di seluruh dunia dengan rajin melakukan pekerjaan ini. Baik di lingkungan yang lebih baik atau di lingkungan yang kurang menguntungkan, situasi dan lokasi setiap orang berbeda-beda. Tetapi secara pribadi, saya percaya, mereka yang memberitakan Injil di tempat yang lebih sulit, dapat merasakan kasih Tuhan lebih besar. Tentu saja, melakukan pekerjaan Injil di lingkungan yang nyaman itu baik. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan Injil dalam lingkungan yang lebih sulit, kita dapat sepenuhnya belajar dan menghargai pengorbanan Bapa dan kesulitan Ibu di masa-masa awal. Oleh karena itu, judul khotbah hari ini adalah Kasih Tuhan. Karena orang-orang kudus gereja awal sangat memahami kasih Tuhan, mereka menganggapnya sebagai suatu kehormatan besar untuk menghadapi mati sebagai martir di amfiteater Romawi, ketika mengalami banyak kesengsaraan dan penganiayaan, dan bahkan pada saat-saat para penguasa Romawi mengumpan orang-orang Kristen kepada singa. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Rasul Paulus dapat memiliki iman seperti ini ketika dia sepenuhnya memahami kasih Tuhan di dalam Kristus. Setelah memahami kasih Tuhan, dia dapat berbicara, seolah-olah menyerahkan nyawanya demi Injil adalah hal yang kecil. Mari kita lanjutkan ke pasal 21. Mari kita lihat pasal 21 ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta, supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Baik pola pikir Rasul Paulus dan iman orang-orang kudus di gereja awal, secara tetap menunjukkan kasih yang besar kepada Tuhan. Hanya karena mereka percaya kepada Yesus, mereka menghadapi berbagai hukuman dalam skala nasional, termasuk digunakan sebagai lilin manusia. Namun mereka membiarkan dirinya disiksa, dan tidak mau menerima pembebasan. Sebaliknya, mereka berkata, betapa besar kasih yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Mereka memiliki kerinduan akan Kristus, dan harapan akan kerajaan Tuhan yang dijanjikan olehnya. Iman mereka selalu berpusat pada ajaran seperti, jangan pernah kehilangan imanmu, bahkan jika seseorang mencoba untuk mengambilnya darimu, karena kerajaan sorga yang kekal pasti akan menjadi milikmu. Mereka diejek, dicambuk, dirantai dan dipenjarakan, dilempari batu, digergaji menjadi dua, dibunuh dengan pedang, hidup dalam kemiskinan, penderitaan, dan penganiayaan. Situasi seperti itu bahkan tidak 1/10 atau 1/100 kemungkinan terjadi di antara kita sekarang. Di zaman ini, Tuhan telah mengurangi tingkat penganiayaan yang dialami oleh gereja awal. Bahkan dalam keadaan seperti itu, iman mereka tetap teguh, karena mereka setiap hari memikirkan dan merasakan kasih yang telah Tuhan berikan kepada mereka.
Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak mereka mengalami penganiayaan dan kesulitan, mereka tidak pernah dapat meninggalkan jalan imannya kepada Tuhan. Mari kita lihat lebih dekat situasi dan keadaan gereja awal. Mari kita lihat kitab Roma pasal 8 ayat 35. Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memutuskan ikatan kasih yang merupakan hubungan antara Tuhan dan kita. Karena para anggota gereja awal memahami hal ini, mereka bersedia berjalan di jalan iman yang tidak disertai dengan kehidupan yang nyaman dan mudah. Berapa banyak bintang yang ada di alam semesta? Bahkan di galaksi yang jumlahnya ratusan miliar, sudah ada banyak sekali bintang yang mirip dengan bumi dan matahari, yaitu sebanyak 200 miliar bintang, sehingga keberadaan bumi tampak tidak berarti. Namun, Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi telah datang ke bumi ini untuk kita. Fakta bahwa mereka telah datang saja sudah sangat merendahkan hati dan membuat kita bersyukur. Orang-orang kudus gereja awal menyadari bahwa tidak ada apapun di dunia yang dapat memisahkan mereka dari kasih Kristus, tidak peduli betapa berharganya itu. Karena mereka memahami dengan benar, roh kasih dan kasih kepada Tuhan, apa yang mereka peroleh? Mereka memperoleh iman. Apalagi yang mereka peroleh? Mereka memperoleh harapan akan kerajaan sorga. Kita harus mengasihi Tuhan. Tanpa memiliki kasih kepada Tuhan, iman kita tidak dapat tumbuh, dan harapan tidak dapat muncul. Jadi, bagaimana kita harus mengasihi Tuhan kita? Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pikiran kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Yesus berkata, ini adalah perintah yang terutama dan pertama. Jika kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita tidak ada di dalam diri kita dan tidak dipahami, kita tidak akan pernah bisa berjalan di jalan iman ini. Seperti Yudas Iskariot, kita akan berkhianati di tengah jalan, atau gagal menyelesaikan jalan Injil sampai akhir, melarikan diri ke dunia, kita hanya akan jatuh ke dalam perangkap iman yang bodoh seperti itu. Meskipun Tuhan dapat menikmati kehidupan yang benar-benar damai di sorga, Dia datang ke bumi ini dan mengenakan kemah tubuh. Ini menandakan tekadnya untuk menderita bagi kita. Terlepas dari ejekan, cemoohan, dan fitnah dari orang-orang di dunia, Bapa dan Ibu telah memutuskan untuk melindungi kita sampai akhir. Orang-orang kudus gereja awal memahami bahwa keberadaan mereka dimungkinkan oleh pengorbanan dan kasih mereka yang kudus. Karena pengetahuan inilah, mereka dapat memiliki iman yang dunia tidak layak bagi mereka. Di zaman ini juga, kita telah menerima misi besar dari Tuhan untuk memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seperti yang kita lihat sebelumnya dalam kitab Kisah Para Rasul, Rasul Paulus menganggap hidupnya tidak berarti dalam penggenapan misi Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Rasul Paulus menekankan,
bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia berbicara tentang betapa tidak terbayangkan untuk meninggalkan kasih yang begitu besar dan mendalam yang telah Tuhan berikan kepada kita, atau untuk memperlakukannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Karena alasan ini, para rasul dan para nabi, bersama dengan semua orang kudus gereja awal, tidak takut akan kerugian atau ancaman sosial apapun. Jika kita tidak memahami kasih Tuhan, kita akan dengan mudah menyerah. Tanpa mengetahui apa yang telah dilakukan Bapa dan Ibu bagi kita. Kita hanya akan berpikir, hari ini adalah hari Sabtu, jadi aku harus pergi ke gereja, dan akan pergi, bukan untuk keselamatan dan pengampunan dosa kita, tetapi untuk melihat wajah para penuntun kita. Saya percaya hal ini adalah arah yang salah. Yakin akan kasih Tuhan, kita harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana Tuhan memimpin kita? Kemuliaan seperti apa yang Dia tinggalkan di sorga, untuk datang ke bumi ini? Melalui jalan pengorbanan apakah yang Dia tempuh, untuk penebusan dosa-dosa kita? Kita harus mempertimbangkan hal-hal ini satu persatu, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tidak peduli pencobaan, kesulitan, atau penganiayaan apa yang menghampiri kita, jika kita selalu mengingat kasih Tuhan, Dia berjanji untuk membawa kita semua kembali ke tanah air sorgawi kita yang kekal. Bukankah perjanjian baru justru mencakup semua ajaran tersebut? Dalam kebenaran perjanjian baru, ada darah pengorbanan yang menunjukkan kasih Tuhan, dan daging Kristus ditanamkan di dalamnya. Karena kasih yang menyelamatkan anak-anaknya melalui daging dan darahnya, ada di dalam kebenaran perjanjian baru. Kita harus menghargai dan dengan setia menaati ketetapan, peraturan, dan hukum-hukumnya sampai akhir zaman. Marilah kita selalu bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa dalam perjanjian baru, dan menyadari hal ini, seperti yang dicatat dalam Roma pasal 8. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Seberapa besar Tuhan mengasihi dan menghargai kita, sehingga Ia datang ke bumi ini? Mengapa Tuhan menjadi korban bagi kita berkali-kali, sepanjang 1.500 tahun sejarah perjanjian lama? Karena sejumlah besar pengorbanan itulah, perjanjian baru tersebut ditegakkan. Semuanya, perjanjian baru tidak dibuat begitu saja. Hal ini tidak diciptakan secara tiba-tiba pada suatu hari di ruang atas Markus, dengan perkataan, roti ini adalah tubuhku, dan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Dari sudut pandang jasmani, mungkin kelihatannya seperti itu, tetapi dalam dunia rohani, syarat-syarat untuk menegakkan perjanjian baru, pada akhirnya dipenuhi melalui penderitaan, pengorbanan, dan penumpahan darah Tuhan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kita memperhatikan peraturan tentang pengorbanan dalam perjanjian lama, dan semua tindakan iman oleh para rasul dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa iman muncul dari kasih yang sempurna kepada Tuhan, dan melalui iman ini, mereka dapat menyimpan pengharapan akan kerajaan sorga. Oleh karena itu, saya berharap iman kita tidak mendingin karena fitnah atau rintangan di sekitar kita, tetapi iman kita akan tumbuh lebih kuat setiap hari melalui kasih kita kepada Tuhan. Tidak peduli seberapa besar kasih kita kepada Tuhan, itu hanya selebar bayi kelinci yang mengulurkan lengannya. Tidak peduli seberapa tinggi kita mengatakan kasih kita kepada Tuhan, itu tidak dapat melampaui ketinggian lompatan bayi kelinci. Namun, meskipun Tuhan memberi kita kasih-Nya yang besar,
dia tidak memamerkannya atau menunjukkannya. Jika dia berkata setiap hari, "Aku telah mengasihi kamu sebesar ini," kita mungkin akan kewalahan dengan besarnya dan banyaknya kasihnya. Tuhan diam-diam menyayangi kita dan diam-diam mengasihi kita, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kita harus terus menemukan hal ini, bertanya pada diri sendiri, apa yang dapat kita lakukan untuk Bapa dan Ibu? Bagaimana kita dapat membawa sukacita bagi mereka? Dan bagaimana kita dapat memuliakan mereka? Kita harus selalu mengingat pertanyaan-pertanyaan ini dan berusaha untuk diubah kembali pada keadaan mulia yang pernah kita nikmati. Di antaranya, bagian yang paling penting adalah kasih Bapa dan kasih Ibu. Pada saat kita menyadari kasih Bapa dan kasih Ibu, kita dapat diubah menjadi keadaan asli kita yang indah, yaitu malaikat abadi. Berharap bahwa kalian dan saya akan memimpin dalam menyelamatkan dunia, dengan iman, kasih, dan harapan 7 kali lebih kuat daripada orang-orang kudus gereja awal. Saya ingin mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.